Hello everybody. So we just had a second night of Halo all-out semuanya. fighting between Jadi, kita baru saja mengalami malam kedua pertempuran habis-habisan antara Israel dan Iran. Tentu saja, semua ini terjadi setelah serangan mendadak yang dilakukan Israel terhadap Iran. Sebuah serangan yang merupakan tindakan perang dan pelanggaran nyata terhadap piagam PBB. Apa yang sedang kita saksikan saat ini, persis seperti yang saya katakan 2 hari lalu. Negara Eropa pada dasarnya semua menghalangi mantra bahwa Israel memilih hak untuk membela diri. Bisa saya kata bahwa Israel bisa menyubis punya tersingin itu. They mean that Israel can basically do whatever it wants, and the Europeans are currently calling on. Dan saat ini pihak Eropa sedang menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, yang tentu saja merupakan lelucon. Karena Israel sejak awal sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi serangan multi-hari dan kemungkinan berlangsung beberapa minggu terhadap Iran. Dan ini tidak akan selesai hanya dalam 1 hari. Jadi seruan saat ini kepada semua pihak untuk menahan diri, pada dasarnya adalah seruan agar Iran menyerah. Itu bukan yang mereka lakukan. Iran justru membalas. Dan jangan salah paham, saya segap-segap mengerikan. Ini adalah situasi yang benar-benar tercela. Namun ini adalah situasi tercela yang selagi dimulai. Rantai kekerasan yang dimulai oleh Israel. Dan sekarang, Israel juga benar-benar terkena serangan cukup keras. Meskipun di Iran juga, kita melihat bahwa pertahanan udara kedua negara tidak mampu mencegat proyektil dan alat perang yang datang dari pihak lawan. Jadi di satu sisi, kita mendapatkan banyak gambar. Maksud saya, kita sudah tahu bahwa setidaknya 78 orang tewas di Iran, setidaknya pada hari pertama. Sekarang kita mendengar bahwa sebuah gedung lain, dengan 60 orang yang tewas, terkena serangan di Teheran. Kita juga pula yang tewas di bagian lain negara itu. Namun pada saat yang sama, kita juga mendapatkan banyak rekaman dari Tel Aviv. Iran hasil menembak Hafif dan menghancurkan beberapa infrastruktur militer tentu. Certain military infrastructure. I don't know what exactly they are. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Israel juga menembaki kilang minyak di Iran yang terbesar di kawasan itu, atau bahkan sebenarnya yang terbesar di dunia. Dan sebagai balasannya, Iran sekarang juga menembaki fasilitas minyak di Haifa, Israel. Jadi tampaknya, kedua pihak saling menyerang infrastruktur energi satu sama lain. Apa saja yang benar-benar terkena serangan baru akan terungkap dalam beberapa hari ke depan. Tapi, Anda tahu, beberapa rekaman video yang beredar juga di Twitter, dan kini sudah terverifikasi dari konflik ini dan dari Tel Aviv. Benar-benar menunjukkan sesuatu yang unik. Dampak di sini sangat besar. The impacts here are huge. So the Iron Dome is definitely failing. Jadi, Iron Dome jelas-jelas gagal. Maksud saya, kita sudah tahu bahwa Iron Dome tidak bisa mencegat sebagian besar rudal Iran sejak serangan terakhir terjadi, sekitar setengah tahun yang lalu. Dan sekarang kita melihat lagi bahwa semua rudal hipersonik pasti berhasil menembus. Meskipun harus diakui, Israel mampu mencegat cukup banyak rudal. Kita bisa melihatnya meledak di langit. Namun pada saat yang sama, banyak juga yang berhasil menembus. Dan beberapa ledakan ini sangat berisiko dan dekus. Kita bisa melihat betapa besar penelitian awal. Dari varian stroke inch, timbul mencegat semuanya. Defenses are not able to intercept all of those. There's also talk at the moment on the interwebs that saat ini juga beredar pembicaraan di internet bahwa sebagian besar rudal yang sedang ditembakkan Iran sebenarnya adalah versi lama atau sisa stok yang masih mereka miliki, dengan tujuan memaksa Israel menguras sistem pertahanan rudal mereka, lalu menyerang dengan persenjataan yang lebih modern. Namun, saat ini saya harus memberitahu kalian semua, apa yang kalian baca di Twitter, apa yang kalian lihat di Twitter, dan apa yang kalian baca di sebagian besar surat kabar dan sebagainya, semua ini dilaporkan di bawah kabut perang. Terutama di Twitter, ada banyak hal palsu, banyak video palsu. Ini cukup menakutkan, terutama video tentang jet, seperti pesawat militer yang ditembak jatuh, dan beberapa di antaranya benar-benar berasal dari video game. Beberapa rekaman berasal dari perang lain, beberapa dari Ukraina, beberapa dari serangan sebelumnya ke Israel, seperti saat Iran terakhir kali menyerang Israel, setelah Israel menembak seseorang di Teheran.
after Israel fired and killed people in Tehran. I mean, I must emphasize this time and again. So far, Maksud saya harus menekankan hal ini berulang kali. Sejauh ini, kita belum pernah melihat satu pun kasus di mana Iran menembak Israel terlebih dahulu. Iran selalu menembak sebagai respons terhadap Israel, baik itu membunuh orang di Teheran, melakukan pembunuhan di sana, atau membunuh orang di gedung kedutaan Iran di Damaskus. Ada begitu banyak contoh di mana Israel memaksa Iran untuk bereaksi atau kehilangan dominasi eskalasi. Intinya juga, saat ini, jika Iran mundur dan berhentikan serangan balasan, maka Israel akan menganggap itu sebagai bukti bahwa Iran lemah dan semakin gencar. Dan Anda bisa melihat narasi ini berkembang di depan mata Singgi saat ini. Saat sini. Unfolding in front of our eyes, unfortunately, at the moment. I think I have it here. Saya rasa saya punya di sini. Mari saya lihat. Gagasan yang sedang beredar ini, dan Anda bisa melihatnya di beberapa surat kabar barat, bahwa serangan Israel terhadap Iran benar-benar berpeluang membawa perubahan rezim. Bahwa orang-orang Iran dan Amerika beroperasi dengan keyakinan bahwa jika mereka melancarkan serangan ini ke Iran dengan cukup baik, maka mereka tidak hanya akan mampu melumpuhkan program nuklir secara serius, yang tentu saja merupakan alasan utama yang dikemukakan Israel saat ini untuk serangan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa program nuklir itu sangat mengerikan dan menjadi ancaman yang begitu dekat, sehingga jika tidak dihancurkan hari ini, maka besok Israel akan dimusnahkan dengan senjata nuklir. Israel will be annihilated with a nuclear weapon. Luckily, the wonderful Untungnya, Glenn Greenwald yang luar biasa di sistem update sudah membedah argumen itu dan menunjukkan bahwa gagasan bahwa Iran hanya 1 atau 2 tahun lagi dari bom nuklir sebenarnya sudah ada sejak tahun 1984. Glenn Greenwald menunjukkan bahwa pada tahun 1984 kita sudah memiliki berita utama seperti itu. Dan sejak tahun 84, hampir setiap tahun muncul laporan-laporan yang menakut-nakuti, mengatakan bahwa Iran hampir mendapatkan bom, menghadapi bom, hampir mendapatkan bom, dan bahwa sekarang baik juga. And Iran needs to be taken out now. So the difference this time is that now. Jadi perbedaannya kali ini adalah sekarang Israel mendapat lampu hijau, dan tentu saja lampu hijau itu datang dari Amerika Serikat. Yang belum jelas sampai baru-baru ini, sampai sekitar sehari yang lalu, adalah bahwa Amerika Serikat, Donald Trump terlibat secara langsung dalam hal ini. Itu adalah sesuatu yang sekarang sedang diberitakan di beberapa situs berita dengan penuh kegembiraan. Anda tahu, kegembiraan yang bisa Anda baca media, bahwa Israel dan Amerika berhasil mengakali Iran, bahwa tican serangan yang segera jadi, sampai pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat selesai. The nuclear talks with the United States were concluded because, and this is absolutely logical, and karena, dan ini benar-benar logis, saya sendiri dan yang lainnya, kami semua bekerja dengan asumsi bahwa selama negosiasi ini masih berlangsung, Amerika Serikat tidak akan menyetujui serangan apapun dari Israel, karena tujuannya masih untuk mencapai melalui cara diplomatik, denuklirisasi atau janji nuklir, bukan kesepakatan nuklir baru, kesepakatan JCPOA baru dengan Iran. Karena dalam pola pikir kami, dan dalam pola pikir analis rasional manapun, itu adalah skenario terbaik, bukan? Anda mencapai terobosan diplomatik melalui cara damai yang kemudian memungkinkan realitas politik untuk tumbuh. Dan realitas politik yang diasumsikan sebagian besar dari kami, untuk Amerika Serikat, apa yang mereka inginkan, adalah Iran berkomitmen untuk tidak memiliki bom nuklir. Dan tidak hanya berkomitmen, tetapi juga ada kerangka perjanjian yang memungkinkan verifikasi bahwa hal itu tidak terjadi. Karena itulah JCPOA. That not to happen because that's what the JCPOA was. The Joint Comprehensive Plan of Action. Rencana Aksi Komprehensif Bersama adalah sebuah perjanjian internasional yang memiliki cabang pemantauan dan memberikan akses kepada IAEA untuk memantau situs nuklir Iran, sehingga memastikan bahwa semua uranium yang diperkaya dan sebagainya yang mereka produksi tidak dapat digunakan untuk tujuan militer, melainkan murni untuk program sipil yang sepenuhnya berada di bawah perjanjian non-proliferasi hak Iran, dan sesuatu yang juga tidak dipertanyakan oleh negara-negara besar Eropa dan AS di bawah JCPOA.
Hak Iran untuk memiliki program nuklir sipil diakui, sementara kepemilikan senjata dilarang. Bagi sebagian besar dari kita, idenya adalah bahwa Donald Trump akan ingin kembali ke semacam kesepakatan seperti itu, yang justru ia sabotase sendiri pada tahun 2015 dengan keluar dari JCPOA yang dibuat di bawah pemerintahan Obama. The JCPOA that was created under Mr. Obama, and the idea that we were operating under is that. Dan gagasan yang kami jalankan adalah selama negosiasi ini masih berlangsung, dan selama Presiden Perdamaian, Tuan Trump, bisa kembali ke rakyatnya dan berkata, saya mendapatkan kesepakatan yang memastikan dan dapat diverifikasi bahwa Iran tidak akan pernah memiliki bom. Itulah tujuannya. Tapi sekarang yang kita temukan, dan Tuan Trump sendiri sebenarnya mengatakan hal itu, dia mengakui bahwa dia sepenuhnya sadar di Truth Social bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan, dan dia juga dengan gembira membicarakan serta memuji setinggi-tingginya serangan kejutan Israel yang berhasil terhadap Iran, bahwa ini adalah hal yang baik, dan bahwa Iran memang pantas mendapatkannya, karena dia memberi mereka waktu 60 hari, dan pada hari ke-61, Israel melancarkan serangannya. Dia mengatakan semua ini adalah kesalahan Iran, tetapi dia sangat bangga dengan fakta bahwa dia melakukan penipuan ini, bahwa itu mereka persis suyu masih baik raya. Ini masih siap. Meskipun orang-orang tahu bahwa jika pembicaraan gagal, maka serangan mungkin akan terjadi. Kenyataannya bahwa serangan terjadi sebelum pembicaraan bahkan selesai benar-benar mengejutkan. Dan itu benar-benar sebuah kejutan. Dan Anda tahu, putaran ke-6 pembicaraan seharusnya berlangsung hari ini, pada hari Minggu. Itu juga sesuatu yang, di Iran, secara wajar membuat orang percaya bahwa kita masih berada dalam fase diplomatik, di mana hasil positif mungkin bisa dicapai. Sekarang, pihak Israel jelas-jelas benar-benar sepenuhnya menyalahgunakan situasi ini. Dan mereka juga menggunakan taktik yang sangat-sangat kotor untuk menyerang Iran, termasuk menyelundupkan drone ke Iran, dan kemudian meluncurkannya dari dalam Iran, yang persis sama dengan yang baru-baru ini dilakukan Ukraina di Rusia, meluncurkan drone dari dalam Rusia untuk menyerang kota-kota dan pangkalan militer tersebut. Sekarang Iran juga telah melakukan hal yang sama. Maaf, saya sering ditafsir. I'm sorry, I constantly mix up the sides. Israel has been doing the same with Iran. Israel telah melakukan hal yang sama terhadap Iran. Dan ya, di satu sisi, hal ini sekarang dirayakan sebagai sesuatu yang sangat licik. Di sisi lain, ini benar-benar menakutkan. Anda tahu, jika Israel bisa melakukan ini di Iran, maka kemungkinan besar Iran juga akan menemukan cara untuk melakukan hal yang sama di Israel. Dan ini Anda tahu, ini hanyalah taktik teroris. Ini hanyalah taktik teroris untuk mencoba menggunakan infrastruktur pihak lain melawan mereka, dan kemudian meledakkan segalanya. Dan Anda tahu, juga menargetkan banyak warga sipil, menargetkan ilmuwan sipil, ilmuwan nuklir, dan infrastruktur sipil, blok-blok sipil. Ini adalah strategi teroris. Dan Israel, saya akan sangat berhati-hati untuk merasa senang tentang hal ini, sama seperti Israel sangat senang dengan serangan Pager. Tapi sekali lagi, Reman isu seimzakan kepada nafta maka musuhnya, ini muslim ini, bukan? Anan semi ayo bentuk eskalasi. Jasad. Besok, ini kenimpa Israel. Tomorrow it will hit Israel, and actually Israel is being hit right now, and I cannot emphasize. Dan sebenarnya, Israel sedang diserang saat ini. Dan saya tidak bisa cukup menekankan betapa terkejutnya orang-orang Israel saat ini. Mari kita lihat misalnya, skala kehancuran yang kini mampu dilakukan Iran terhadap ibu kota Tel Aviv. Seluruh gedung apartemen dan lingkungan mulai terlihat seperti lingkungan di Gaza. Sekarang Anda bisa menemukan banyak foto dan laporan, terutama di media sosial, tentang warga Israel yang menangis karena rumah mereka hilang. Dan sejauh ini, Kim ada korban berseksual ke Israel the fail, sistem meninggal. Dan ini adalah pengalaman baru. Dan ini terkait langsung dengan keputusan pemerintah Netanyahu untuk sekarang melancarkan serangannya. Saya dikritik atas video saya 2 hari yang lalu, di mana saya berbicara tentang serangan Israel terhadap Iran dan bukan serangan AS. Padahal seharusnya jelas bahwa AS terlibat dalam hal ini. Saya harus mengatakan bahwa di tingkat diplomatik, di panggung dunia,
Amerika Serikat masih berpura-pura bahwa mereka bukan pihak dalam perang ini. Dan AS sebenarnya terus memperingatkan Iran agar tidak menyerang warga Amerika manapun. Lindsey Graham, dalam beberapa pidatonya, sudah mengatakan bahwa bahkan jika hanya satu orang Amerika yang terluka, maka kekacauan besar akan terjadi. Anda bisa melihat bagaimana di kalangan tertentu media AS, terutama Fox News dan sebagainya, dorongan untuk keterlibatan langsung AS sangat kuat. Namun setidaknya untuk saat ini, saat saya berbicara pada 15 Juni hari Minggu ini, narasi resmi masih menyatakan bahwa AS tidak terlibat dan tidak ingin menjadi pihak langsung dalam konflik. Meskipun Trump dan kelompoknya semua telah mengatakan bahwa mereka tentu saja akan mendukung sekutunya, Israel, atas bewangannya. Menurut saya, mereka bertanggung alasan tepat. Suginong kesempatan is pius by Coben. They're waiting for, being able to pose as a victim. I mean, it's really, really important. Maksud saya, narasi sebagai korban ini benar-benar sangat penting, bukan hanya bagi Israel, tapi juga bagi Amerika Serikat, bukan? Mereka membutuhkan beberapa warga Amerika di sebuah pangkalan AS atau di suatu tempat di Tel Aviv atau di tempat lain untuk mati, agar mereka bisa berteriak sekeras-kerasnya, pembunuhan keji, dan berkata, "Sekarang kami akan membalas. Iran membunuh warga kami, membunuh pasukan kami tanpa provokasi. Kami hanya duduk di sana, mencoba studi serang, perdamaian." Narasi Pearl Harbor yang terus-menerus ini. Pearl Harbor berulang kali. Kami diserang. Sekarang kami membalas. Kami diserang. Kami tidak memulainya, tapi kami akan mengakhirinya. Narasi seperti ini sangat penting. Dan menurut saya, mereka sepertinya hanya menunggu salah satu pemicu ini meledak, menunggu ada warga Amerika yang tewas di wilayah tersebut, agar mereka punya alasan apapun untuk berperang. Mungkin sebuah kapal, Anda tahu, bisa saja sebuah kapal di Selat Hormuz yang ditenggelamkan, atau sesuatu seperti itu. Lalu mereka akan mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin terlibat, tapi Iran tidak memberi pilihan lain kepada Amerika Serikat. Hal seperti itu yang growth. Uksatin temat saya melakukan seperti itu. For the time being, Iran seems not to do that. Iran is not attacking for 48 hours, Iran tidak menyerang. Selama 48 jam terakhir, sejauh yang saya tahu, Iran belum melancarkan serangan apapun ke pangkalan militer AS. Meskipun hal itu sangat mungkin dilakukan, karena pangkalan-pangkalan tersebut ada di sekitar Iran. Namun saat ini, mereka menembakkan rudal secara langsung, kurang lebih, ke Tel Aviv, Haifa, dan titik-titik penting lainnya di Israel. Dan fakta bahwa Iron Dome tidak berfungsi, itu pasti cukup mengejutkan, bahwa pada tingkat ini, sistem tersebut tidak bekerja. Namun di sisi lain, saya juga harus menekankan bahwa kita mengetahui pertahanan Iran juga tidak berjalan sesuai rencana. Teheran pada dasarnya bisa menjadi sasaran. Teheran memang menjadi sasaran. Dan juga kilang minyak besar tersebut. Targeted, and also this large oil refinery. It's apparently really easy to set fire there. Ternyata sangat mudah untuk menyalakan api di sana. Jadi keduanya, Iran dan Israel, mungkin tidak sepenuhnya tanpa pertahanan, tetapi mereka juga tidak mampu mencegah pihak lain untuk meledakkan infrastruktur yang sangat penting sekalipun. Fakta bahwa Israel mampu membunuh bahkan komandan tingkat tinggi Iran di satu sisi, berkaitan dengan efek kejutan. Secara harfiah, menangkap mereka saat tidur, karena kejadiannya sekitar pukul 3 pagi. Maksud saya, serai kecil yang licik dan jahat terhadap Israel. Tapi baiklah, Turki berhasil mengejutkan. Dan kemudian, mereka bisa membebaskan orang lagi ketika efek kejutan itu merbais. Jadi orang-orang Iran tidak mampu menahan serangan. Dan jelas, intelijen Iran juga lebih lemah, atau bisa dibilang intelijen Israel jauh lebih baik, karena mereka tahu di mana orang-orang ini berada. Mereka tahu di mana kamar tidur para ilmuwan yang mereka bunuh itu. Jadi, tingkat intelijen Israel sangatlah presisi. Dan langkah-langkah pencegahan dari pihak Iran jelas sangat lemah, karena pergerakan orang-orang penting ini dapat dilacak. Saat ini,
Juga ada laporan di internet bahwa anggota keluarga dari pimpinan Ayatollah Khomeini dan sebagainya sedang melarikan diri dari negara itu. Ayatollah Khomeini and so on are fleeing the country. I do not know whether that's true or not, but Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi narasi yang beredar di internet, seperti yang saya katakan, adalah gagasan bahwa perubahan rezim bisa terjadi, bukan? Dan bahwa hanya tinggal menunggu beberapa hari sampai rezim Iran akan runtuh. Inilah juga salah satu alasan mengapa saat ini sangat sulit untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Karena kabut perang ini juga mencakup propaganda, dan perang propaganda berusaha menciptakan realitas tertentu dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak berusaha melebih-lebihkan keberhasilan mereka, meremehkan dampak serangan dari pihak lawan, dan terus-menerus mengatakan bahwa kemenangan sudah di depan mata, bahwa mereka akan berhasil. Secara strategis, Iran berada dalam posisi yang sangat sulit karena Israel, secara alami, bahkan jika Amerika Serikat tidak terlibat secara langsung. Dan yang saya maksud dengan terlibat secara langsung adalah pesawat militer AS dan personel militer AS secara langsung menargetkan Iran. Meskipun itu tidak terjadi, Israel tentu saja dapat mengandalkan pasokan senjata tanpa syarat, sebanyak yang mungkin dapat diproduksi oleh AS, terutama untuk menggantikan sistem-sistem yang saat ini mulai menipis. Israel didukung oleh AS, juga Inggris, dan mungkin negara-negara Eropa lainnya, yang akan berusaha mendukung, seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir, bahkan selama genosida di Gaza. Israel telah dipasok dengan bom-bom yang menewaskan semua warga Palestina ini, sebagian besar berasal dari luar wilayahnya. Bagi Iran, tentu saja itu tidak berlaku. Iran harus memproduksi sendiri apa yang digunakannya. Iran harus melakukannya dalam kondisi ekonomi internasional yang sangat sulit akibat semua sanksi ini. Iran memiliki minyak yang sampai batas tertentu bisa dijual ke negara-negara seperti Tiongkok. Namun sekarang, Israel menindak fasilitas minyak tersebut dan berusaha melumpuhkan ekonomi Iran, selain juga mencoba menghancurkan seluruh persediaan misil. Anda juga bisa melihat banyak video di Twitter tentang serangan Israel terhadap peluncur roket ini dengan drone, karena banyak di antaranya, sebagian besar saya kira, bersifat mobile dan bisa dipindahkan lalu diluncurkan dari suatu tempat. Israel menargetkan peluncur-peluncur itu tentu saja untuk melumpuhkan kemampuan Iran menyerang Israel. Ini berhasil sampai batas tertentu, tetapi seperti yang kita lihat, Iran masih memiliki lebih dari cukup senjata, setidaknya untuk saat ini. Pertanyaannya adalah, berapa lama persediaan itu akan bertahan, dan berapa banyak dari rudal-rudal ini yang sudah dihancurkan oleh Israel saat masih di darat? Kita tidak tahu. Saya rasa tidak ada yang bisa memberitahu kita tentang itu. Skenario yang diciptakan Iran adalah bahwa mereka masih memiliki banyak rudal, termasuk hypersonic, yang tidak bisa dicegat. Dan semua itu North juga istana Israel stima inti serangannya. Yutmis tempat tinggi in six style and meant that. Now, it doesn't look as if Israel is planning to do so. Netanyahu and his team are extremely... Netanyahu dan timnya sangat agresif, dan mereka mengancam akan memberikan hukuman berat kepada Iran, karena seperti yang mereka katakan, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Katz, orang Iran telah melewati garis merah dengan menyerang wilayah sipil di Israel. Anda tahu, garis merah yang telah dilanggar Israel sekitar 80 tahun lalu ketika melakukan pembantaian terhadap orang Arab di Timur Tengah. Jadi sekarang, mereka mengklaim bahwa garis merah di pihak mereka telah dilanggar. Namun kita tahu bahwa kedua belah pihak masih bisa meningkatkan eskalasi ini. Salah satu hal yang belum dilakukan Iran sejauh ini, misalnya, adalah mencoba menargetkan fasilitas nuklir Israel. Sejauh yang saya tahu, memang ada reaktor-reaktor terkenal di Israel, tempat mereka juga memproduksi sebagian uraniumnya. Dan setahu saya, fasilitas-fasilitas ini belum menjadi target serangan Iran. To my knowledge, this has not been targeted by the Iranians. This is something they could do, but it is also clear that Ini adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Namun juga jelas bahwa jika mereka mencoba melakukan itu, Israel mungkin akan menganggapnya sebagai upaya untuk menciptakan radiasi nuklir di fasilitas nuklir.
dan bisa menggunakan hal ini sebagai alasan untuk menggunakan salah satu senjata nuklirnya. Yang kita tahu, Israel memiliki cukup banyak. Dan karena kita juga tahu bahwa Iran tidak mampu mencegat sejumlah besar proyektil yang datang dari Israel, kita sekarang tahu bahwa Iran Teheran juga sedang diancam dengan serangan nuklir. Jika Israel memutuskan untuk menggunakan salah satu hulu ledak nuklirnya dan mengirimkannya ke Teheran, mereka bisa saja mengebom nuklir Teheran. Saya percaya ini sangat mungkin terjadi, dan ini mungkin juga sesuatu yang pasti ada dalam pikiran orang-orang Israel, dan tentu saja juga ada dalam pikiran orang-orang Iran. Jadi masih ada, seperti dalam perang antara Rusia dan Ukraina, kebutuhan di kedua belah pihak untuk memastikan bahwa pihak lain tidak akan sampai ke tingkat paling ekstrem. Sekarang, tingkat paling ekstrem yang dimiliki Israel tentu saja jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki Iran. Namun, fakta bahwa Iran mampu menyerang Israel dan juga bisa menyerang mereka di tempat-tempat seperti fasilitas nuklir ini, atau mungkin saja jika Israel benar-benar meluncurkan serangan nuklir terhadap Iran, jika Iran kemudian berkata, "Oke, permainan bagi kami sudah selesai, ini sudah kalah, tapi sebelum kami jatuh, kami akan mengerahkan semua yang kami punya ke pusat-pusat populasi di Tel Aviv dan Haifa." Itu adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan, bukan? That would be something that they could do, right? And this is something that Israel needs to prevent. Dan ini adalah sesuatu yang sangat perlu dicegah oleh Israel. Karena selama Iran masih memiliki kemampuan militer, mereka akan tetap menjadi ancaman. Kita juga melihat bahwa Israel sebenarnya tidak terlalu terbuka mengenai apa yang terjadi di sana. Saya melihat laporan kemarin dari seorang reporter BBC yang menunjukkan kerusakan di Tel Aviv. Lalu ada komentar-komentar warga Israel yang sangat marah di bawahnya, mengatakan bahwa reporter tersebut membantu teroris dan menyebarkan narasi teroris, serta bahwa dia diusir dari negara EU karena hal tersebut. Terrorist narrative that he should be kicked out of the country for that. So it seems that the Israeli side. Jadi tampaknya pihak Israel sangat menyadari bahwa jika terlalu banyak foto-foto, bagian-bagian Tel Aviv dan sebagainya yang hancur, serta pembantaian yang juga bisa disebabkan oleh Iran, beredar, hal ini justru bisa menciptakan citra bahwa Israel bukanlah negara maha kuasa seperti yang coba mereka tampilkan. Dan mungkin ada juga batasan terhadap apa yang bisa mereka lakukan. Dan narasi pro-perang saat ini, di kedua belah pihak, sebenarnya mengatakan bahwa kemenangan akan menjadi milik kami, dan segala bentuk kerusakan harus diredam. Jadi kita berada di tengah-tengah tragedi yang benar-benar mengerikan ini. Kini sudah jelas bahwa pihak Iran tidak lagi berniat untuk bertemu dengan Amerika dalam pembicaraan nuklir tersebut. Maksud saya, Tuan Trump, meskipun dia mengatakan bahwa dia bangga telah menjalankan tipu muslihatnya, menipu pihak Iran, dan bahwa Israel melakukan pekerjaan yang hebat, dia juga mengatakan bahwa dia masih menuntut agar Iran membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait program nuklir, dan bahwa dia memberi mereka kesempatan kedua untuk pada dasarnya menyerahkan seluruh program nuklir mereka dan menyerah pada tuntutan Amerika Serikat. Pihak Iran telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak lagi tertarik pada bentuk pembicaraan apapun. Dan sungguh, orang bertanya-tanya mengapa mereka akan tertarik pada pembicaraan sekarang, ketika sudah jelas bahwa Amerika Serikat menggunakan manuver diplomatik untuk menipu pihak lain, menipu mereka agar setuju pada sesuatu, atau menipu mereka agar percaya bahwa sesuatu itu benar, padahal sebenarnya tidak. Maksud saya, ini benar-benar penipuan, bukan? Dan Arnold Besler benar sekali dalam menyoroti hal ini. Begitu juga yang lain, Glenn Greenwald, dan sebagainya. Ketika mereka menunjukkan bahwa sekarang tidak ada lagi cara bagi Iran untuk tetap percaya bahwa Amerika Serikat adalah perantara yang jujur, atau bahwa Amerika Serikat benar-benar berniat untuk mencapai kesepakatan yang akan mereka patuhi. Jika mereka, bahkan sebelum mencapai kesepakatan, sudah melakukan sabotas terhadap negosiasi diplomatik. Maksud saya, ini adalah masa-masa yang sangat suram juga bagi diplomasi. Karena ini sekali lagi membuktikan bahwa bukan hanya Anda tidak bisa mempercayai Amerika Serikat akan menepati janjinya,
atau mungkin saja membatalkan kesepakatan apapun yang telah dibuat segera setelah tinta mengering. Anda bahkan tidak bisa mempercayai bahwa mereka bernegosiasi dengan itikat baik. Trust that they engage in good faith. This is obviously was a very, very bad faith act. Ini jelas merupakan tindakan yang sangat tidak beritikat baik dari pihak Amerika Serikat. Dan Anda tahu, memainkan peran polisi baik dan polisi jahat bersama Israel, berpura-pura bahwa masih ada kemungkinan hasil negosiasi, padahal sudah memutuskan untuk memberi lampu hijau pada serangan Israel ke Iran, sungguh tidak dapat diterima. Maksud saya, ini menghancurkan semua kemungkinan untuk negosiasi. Kami juga mengetahui bahwa ada percakapan telepon antara Presiden Trump dan Presiden Putin mengenai situasi antara Israel dan Iran. Tapi saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana Rusia masih bisa berurusan dengan Amerika Serikat. Mengetahui bahwa banyak diplomasi mereka juga dimaksudkan hanya untuk benar-benar menipu pihak lain dan memposisikan mereka dalam keadaan rentan. Into a position of vulnerability. So a very, very dark day for Jadi, ini adalah hari yang sangat kelam bagi hubungan internasional. Kita mengetahui bahwa Tiongkok tampaknya, dan ini sepertinya sudah dikonfirmasi, menyatakan mereka mendukung Teheran dan hak Teheran untuk membela diri serta kepentingan sahnya. Berita ini juga telah dikonfirmasi. Wang Yi tampaknya benar-benar mengatakan hal tersebut. Maksud saya, mereka tidak benar-benar mendukung Iran secara substansial di sini. Tetapi mereka memilih, setidaknya secara retoris, siapa yang mereka anggap sebagai pihak yang dirugikan, bukan? Tentu saja, di Dewan Keamanan, kita tidak bisa mengharapkan adanya resolusi untuk mengakhiri ini. Karena Amerika Serikat akan memveto apapun yang sedikit saja mengkritik Israel. Jadi Dewan Keamanan memang terblokir. Kita akan melihat apa yang terjadi di tingkat Majelis Umum PBB. Itu adalah organ yang, karena hanya melakukan pemungutan suara dan menggunakan aturan mayoritas tanpa hak veto, sebenarnya bisa menghasilkan kecaman yang relatif kuat terhadap Israel. Namun, ini masih akan memakan waktu setidaknya beberapa hari, sampai hal seperti ini bisa diharapkan. Jika memang terjadi. Meskipun saya pikir, Iran tentu akan menggunakan setiap jalur diplomatik yang mereka miliki untuk setidaknya menunjukkan bahwa komunitas internasional tidak setuju dengan sikap perang Israel seperti ini. Namun, pertanyaannya saat ini, untuk tujuan praktis, bukanlah di ranah diplomasi internasional. Pertanyaannya adalah apakah beberapa hari ke depan dapat dilalui oleh Iran. Karena meskipun Tel Aviv telah diserang, meskipun Iron Dome gagal, pihak yang lebih lemah dalam konflik ini adalah Iran. Karena mereka memiliki dukungan militer langsung yang lebih sedikit. Dan bahayanya adalah, beberapa serangan ini bisa memicu efek domino politik di dalam negeri yang akan memenuhi impian para neokonservatif untuk perubahan rezim. Atau bahkan misalnya, Ayatollah Khamenei bisa terbunuh, atau kabinet bisa dimusnahkan, dan kekacauan diplomatik akan terjadi. Ini adalah ancaman nyata. Saya percaya ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Dan tentu saja, inilah yang sedang dipertaruhkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Karena mereka sendiri yang mengatakan bahwa itulah tujuan sebenarnya. Namun jika itu tidak stakt, ini hakikat wujud, antisipasi itu mampu berdasarkan step dan kothemi manspalmi mazabuntis yang step baru, di mana mereka juga mampu menghilangkan kerentanan strategis ini dengan sistem komunikasi internal mereka sendiri. Dan memastikan bahwa Israel tidak selalu mengetahui di mana para komandan tertinggi mereka berada, serta melindungi orang-orang ini dengan cukup baik, sambil tetap menggunakan infrastruktur mereka. Maka, ya, Israel akan sangat terdesak, terutama semakin lama pengeboman di tanah air mereka sendiri terus berlangsung. Kita juga melihat bahwa di Israel sendiri, seorang uitsteksuan, misalnya, kesetsrelay, antisiga, orang lain tisishis. And of course, people are afraid there. I do not think that Israel is at the brink. Saya tidak berpikir bahwa Israel berada di ambang kehancuran internal dalam bentuk apapun. Tetapi semakin lama situasi ini dan penderitaan penduduk di Israel berlanjut, semakin besar pula reaksi balik dari seluruh misi ini. Karena pada akhirnya,
Bahkan di dalam Israel, orang-orang akan mengingat bahwa keputusan politik yang memulai semua ini tentu saja berasal dari pemimpin besar mereka, bukan? Dari Netanyahu. Sebesar apapun keinginan mereka untuk menyalahkan poros kejahatan dan teroris di Teheran, spiral kekerasan ini dipicu oleh keputusan tersebut. Dan hasilnya sekarang adalah Tel Aviv yang terbakar. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang diingat orang. Dan sekali lagi, jika ini berlangsung lama, akan semakin sulit bagi orang Israel untuk menjual ini sebagai kemenangan besar, karena itulah yang ingin mereka lakukan. Sell this as a great victory because that's what they want to do. I mean, that's the obvious goal, like the way that Maksud saya, itu memang tujuannya yang jelas. Seperti bagaimana mereka dulu bisa melakukan serangan mendadak dan kemudian melumpuhkan Hezbollah di Lebanon. Bagaimana mereka bisa menghancurkan sebagian besar, jika tidak semua, Hamas dan membombardir Gaza hingga hancur lebur. Bagaimana pemerintah Suriah runtuh. Semua itu adalah kemenangan bagi Israel, bukan? Itu adalah kemenangan yang mengejutkan dan besar bagi Israel. Dan sekarang mereka ingin melakukan mega Suriah, kan, terhadap Iran. Idenya adalah kita bisa melakukannya untuk keempat atau kelima kalinya, dan mengeliminasi saingan strategis besar terakhir di kawasan kita. Dan bahkan jika ini akan menelan ratusan ribu atau jutaan nyawa di Iran, itu jelas sesuatu yang Israel lebih dari rela untuk bayar. That's obviously something that Israel is more than happy to pay. But if it will come at the cost of. Namun, jika hal itu terjadi dengan mengorbankan puluhan ribu atau ratusan ribu warga Israel, situasinya bisa terlihat sangat-sangat berbeda. Tentu saja, kita tahu bahwa Israel akan mengklaim sebagai korban, menjadi target kampanye pemusnahan, dan sebagainya. Begitu bahkan hanya beberapa lusin warga Israel tewas dalam neraka buatan mereka sendiri ini. Mereka akan menginginkan dukungan AS dan menginginkan perang habis-habisan AS dengan Iran. Kita tidak tahu kemana arah semua ini. Dan saat kita berbicara sekarang, jika ada keterlibatan AS dan Eropa, ada pembicaraan tentang itu, ada pesawat, seperti pesawat pendukung Jerman, dan pesawat pendukung AS, dan sebagainya, serta intelijen AS untuk semua operasi ini. Being used for all of these reports being there at the moment, what we don't have is direct. Saat ini, yang belum kita lihat adalah keterlibatan kinetik langsung dari Amerika Serikat atau negara-negara Eropa. Jika sampai terjadi, itu akan menjadi langkah eskalasi yang sangat buruk. Dan tentu saja, eskalasi nuklir juga masih menjadi ancaman di depan mata. Ada pembicaraan bahwa Pakistan sebenarnya ingin mendukung Iran. Saya tidak bisa mengonfirmasi hal itu. Itu hanya rumor. Tetapi saya sulit percaya bahwa Pakistan benar-benar akan mengambil risiko konfrontasi militer dengan Israel demi Iran. Namun kita tidak tahu dari mana dukungan untuk Iran pada akhirnya akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita juga belum tahu apa yang sedang dilakukan Rusia di lapangan saat ini. Kita tahu Rusia ada di sana. What the Russians are doing on the ground. We know the Russians are there. We know the Russians have a military base still. Kita tahu bahwa Rusia masih memiliki pangkalan militer di Suriah. Kita juga tahu bahwa Rusia memiliki perjanjian keamanan dengan Iran. Dan kita tahu bahwa bagi Rusia, Iran adalah mitra yang sangat penting. Militer Rusia pasti sedang bekerja keras saat ini, mencoba mencari cara untuk merespons situasi ini, dan bagaimana mendukung mitra mereka di Timur Tengah. Namun semua ini masih belum jelas. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah serangan dari kedua belah pihak ini akan mereda. Yang paling ideal, sehingga kita bisa kembali ke semacam gencatan senjata yang sangat rapuh. Atau justru sebaliknya, situasi akan semakin memanas. Hanya waktu yang bisa menjawab. Situasi yang menyedihkan, tapi terima kasih atas perhatian Anda. Sad situation, but thank you for your attention.